Nah, ini dia sudah bolong. Nah, inilah fungsi dari swivel yang selanjutnya. Jadi kalau misalnya kita ingin mengebor di lubang yang di sebelahnya, nah kita cukup kendorin ya, dan kita putar lagi ke sini. Nah, seperti ini. Inilah fungsi dari swivel. Nah, jadi enak ya. Jadi inilah fungsi dari swivel ya. Jadi kalau misalnya kita tidak menggunakan fitur swivel yang di sini, yang pastinya kita bakal kerepotan banget. Dan di sini makanya sudah disediakan fitur swivel. Kalau menurut gue lebih oke sih ya, lebih enak gitu loh. Nah, tapi tergantung kembali lagi sama kebutuhan kalian. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel G3. Tempo hari kita sudah pernah membahas ada bor magnet. Nah, ini bor magnet dari Molar waktu itu kalau nggak salah yang tipenya yang paling besar kalau nggak salah 28 mili ya. Gue lupa deh. Coba lu klik linknya di atas ini. Jadi kali ini gue ingin mengulas yang 25 mili. Nah, bang kok lebih kecil? Nah, bukan cuma hanya lebih kecil, tapi dia memiliki fitur yang ada namanya swivel. Nah, kalau lu lihat di bagian bawah sini ya, nah ini dia fiturnya, dia lebih keunggulannya dia bisa berputar atau rotate ya. Nah, ini gue sudah buka terlebih dahulu. Kenapa? Karena memang packaging dari Molar ini kalau untuk bor magnet itu semuanya packagingnya kayu. Nah, jadi waktu itu gue buka dulu untuk mempermudah, makanya ini udah keluarin. Nah, dalam paket pembeliannya juga dia memang nggak ada dapat apa-apa sih. Yang pasti ini terpisah tadinya ya, tercopot. Nah, ini sudah gue pasangkan dan di sini ada safety-nya, tambang seperti ini. Nah, ini kita tinggal gunakan aja. Nah, ini tapi kalau misalnya kita menginginkan misalnya lu mengebor di ketinggian. Nah, pada saat lu ngebor di ketinggian, nah ini harus kita gunakan nih, Bray. Nah, ngegunainnya sangat gampang. Ini cuma hanya seperti ini aja. Nah, seperti ini ya. Jadi lu cuma hanya lu ikatkan seperti ini aja. Nah, dan ini lu bisa tempelkan di mana supaya mencegah misalnya lu lagi pakai tiba-tiba dia mati listrik. Nah, otomatis kan dia akan terjatuh, yang takutnya nanti kena operator itu sendiri ya. Dan di sini sudah ada kunci juga untuk melepas atau memasang dari mana pada adaptornya atau mata bor itu sendiri. Dan ini sangat mudah sekali ya, dia cuma hanya seperti ini aja. Nah, gue praktekkan sedikit. Jadi ini tinggal dimasukin ke sini ya, dan ini tinggal kita pukul seperti ini. Oke, nah dia langsung copot. Nah, ini adalah adaptor yang diberikan dari paket pembeliannya. Ini kalau nggak salah MT2 ketiga kalau nggak salah, atau 2 ketiga gue lupa ya. Nah, seperti itu. Jadi kita mendapatkan ini. Nah, sudah paket pembeliannya cuma hanya seperti ini aja. Oke, kalau gue bahas dari segi build quality sih sebetulnya ini masih sama ya seperti yang 28 mili yang pernah gue review. Nah, untuk daya rekat dari magnet ini sendiri kayaknya mengikuti dari setiap kapasitasnya. Yang artinya untuk di 28 mili mungkin daya rekatnya lebih kencang lagi ya. Mungkin berapa nm-nya gue juga lupa untuk spesifikasinya. Dan kenapa gue bisa katakan kok 28 mili dia lebih daya rekatnya lebih kuat ya, karena memang secara bobotnya pun dia berbeda ya. Nah, ini pun juga memang berat ya. Nah, lu bisa dapetin di marketplace dengan harga di 3 jutaan ya. Nanti gua akan berikan untuk link pembeliannya jika kalian ada yang tertarik untuk menggunakan ini. Bang, kalau misalnya gue beli bor magnet seperti ini, apa sih bedanya, kegunaannya apa sih ya? Nah, jadi gini, apa bedanya dengan bor duduk? Nah, ini gue jelaskan sedikit. Untuk bor duduk itu lu medianya yang nyamperin mesin bornya. Kalau ini bor magnet itu bornya yang nyamperin medianya. Artinya misalnya lu mau buat workbench ya, anggap di depan lu ini workbench, gue mau bolong-bolongin. Nah, pertanyaan gue, dengan dimensi yang sekarang ini aja di 40 kali 70 ya, untuk meja seperti ini, pertanyaan gue, kalau lu mau ngebor senter di tengah, bagaimana lu mau melakukan pengeboran jika menggunakan bor duduk? Secara bor duduk itu ada batas dimensinya dari poros dalam tengah sini ya bertemu dengan matanya. Jadi dia tidak bisa. Nah, tapi melain halnya dengan bor magnet ini. Jadi bor magnet ini kita bisa tempatkan dia di mana kita mau bor ya. Nanti gua ada project untuk membuat workbench untuk tabelas.
Nanti itu kita akan bolongin, nanti kita akan buat DIY dan kita akan menggunakan bor magnet. Nah, itu nanti gua akan berikan peragaan ke kalian juga sekaligus memberikan gambaran penggunaan yang tepat untuk bor magnet seperti apa. Nah, itu ya. Nah, kalau di sini gue cuma hanya memperagakan nanti mungkin mengebor besi-besi WNP atau besi WF ya. Nanti kita akan bor, nah seperti itu. Oke, dan selanjutnya kalau misalnya kalian bertanya, Bang, bisa nggak ini diperankan seperti bor duduk ya? Bisa aja. Nah, lu tinggal bikin extension ya, atau membuat tempatnya jadi untuk meletakkan dia, dan kita bisa perankan dia seperti bor duduk ya. Tinggal kita taruh di sini. Tapi sebetulnya memang peruntukannya nggak seperti itu ya, karena memang mengingat jarak ini ya, jarak permukaan ini ketemu dengan mata itu sangat dekat ya, jaraknya sangat dekat ya. Nah, jadi agak sedikit kurang kalau menurut gua, dan swivel yang ada di sini kita bisa nah, jadi kita bisa rotate ya, dia ke kiri ataupun ke kanan. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kita bisa mainkan dia, misalnya nanti magnetnya ada di sini, gue mau ngebor di sisi sini, tinggal kita putar aja seperti ini ya. Nah, ini peragaannya kurang lebih seperti ini. Nah, nanti enaknya pada saat kita sudah tempelkan dia di media ya, dan magnetnya kita hidupkan, ini jauh lebih enak ya, seperti itu. Oke. Ini untuk spesifikasinya, ini gue bacakan di sini juga pas banget ya di bagian sini, dan ini adalah magnetic drill. Rate voltasenya 230 volt, di sini ada rate frekuensinya di 50 Hz, maksimal diameter di 25 mili. Untuk powernya dia ada di 1400 dan rate speednya di 300 rpm. Travelnya 180 mili, ini travel jarak dari atas ke bawah, dan di sini attractionnya di 14.000 Newton. Ya, nah ini adalah untuk daya rekatnya ya, si magnet ini ke nanti kita tempelkan ke medianya. Nah, Bang, butuh nggak sih? Kalau yang seperti ini sih butuh, nggak butuh ya. Tapi kalau untuk para penghobi sangat dibutuhkan sekali pada saat dia ingin membuat workbench. Ini pasti butuh yang namanya bor magnet. Nggak mungkin lu membuat workbench itu tanpa memiliki bor magnet. Mungkin aja sih. Tapi kalau lu menggunakan bor tangan, workbench itu biasanya 19 mili sampai 20 mili di setiap lubangnya ya. Mau lu bikin buat woodworking atau lu mau membuat metalworking, itu sama. Dan lu di saat lu menggunakan, mungkin kalau kayu sih mungkin ya mungkin masih fine ya kali ya, masih nggak terlalu parah. Tapi kalau di saat lu ngebor besi ya, 19 mili, 20 mili pakai tangan ya, ada risiko lo kickback dan itu akan mencelakakan kita ya. Dan bukan itu aja sih, yang pasti minim lo buat itu di atas 10 lubang ya, tergantung workbench-nya juga ya. Bisa full lubang atau misalnya lubangnya di tengah aja, dan itu bakal PR banget kalau misalnya lo ngerjain pakai bor tangan ya. Nah, yang pastinya tuh tingkat presisinya sih nggak akan dapat juga ya. Secara lo juga dari 1 lubang sampai ke 10 lubang, nggak usah lebih dari 10 ya, 1 sampai 10 aja gue yakin itu nggak akan sama. Tapi kalau lo udah menggunakan bor magnet ini, itu sudah pasti sama, karena dia sudah pasti presisi ya untuk berdirinya dia, dan membuat 1 lubang sampai di lubang yang kalian inginkan ya, 10 atau 20 ataupun 30 lubang. Oke guys, gue pengen langsung coba aja, dan kita akan lihat kira-kira seperti apa sih Bang, dan mata bor apa yang akan kita gunakan ya. Ini nanti kalian bertanya-tanya, Bang, mata bor apa yang cocok untuk digunakan? Ini ada mata bor taper, jadi dia bentuknya itu sama seperti adaptor ini, jadi kita tinggal masukkan aja. Dan mata bor taper ini juga dia memiliki banyak tipe ya, ada MT2, MT3 dan seterusnya, dan ada banyak lagi, bukan cuma hanya mata bor taper yang seperti ini. Jadi ada namanya jet broach ya, gue lupa ada 3 macam kalau nggak salah ya, jet broach, salah satunya jet broach ya. Nah, ini gue juga kurang begitu memahami karena gue tidak lekat sekali ya dengan bor magnet, hanya kepengen punya aja. Dan ada lagi namanya jet broach. Jet broach itu dia bentuknya biasanya pendek ya, umumnya dia pendek, dan ini ada adapter lagi yang dari MT ini untuk mata bor jet broach, karena memang beda. Kalau mata bor jet broach itu dia lebih ada pinnya, yaitu menggunakan kunci L-nya seperti itu ya. Oke, ini kita pakai ini dulu. Ini kalau nggak salah 20 mili, gue lupa ya. Ini dulu gue pernah beli 20 mili. Dan kalau misalnya kalian nanti bertanya, Bang, mata bornya mahal nggak ya? Relatif sih ya. Kalau tanya mahal atau murah, ini gue beli yang murah. Ini kalau nggak salah sekitar 180
80 ribuan ya harganya, dan yang lebih mahal sih banyak yang sampai jutaan dengan ukuran yang sama, tergantung brandnya juga. Oke, kita langsung aplikasiin aja. Jadi ini masangnya sangat mudah ya. Ini cuma hanya seperti ini aja untuk pemasangannya. Kita bisa pasangkan ini dulu. Nah seperti ini, kita bisa pasangkan ini dulu, lalu kita pukul sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Dan ini kita bisa pasang, dan pastikan kemiringannya ini kita pasin ya. Nah dengan got yang ada, nah seperti ini aja sih ya. Nanti pada saat kita tekan ya, otomatis dia juga akan membantu secara nggak langsung, dia akan menekan ke dalam, jadi dia tidak akan terlepas ya, ataupun dia akan slip, karena memang fungsinya tadi ada T yang seperti ini, dia akan masuk ke gotnya, jadi dia tidak akan slip juga. Dan ini tidak seperti slip kayak apa ya, kayak cak pada umumnya kalau biasa lu lihat mesin bor seperti itu. Kita aplikasiin langsung ya. Oke, ini kita sudah posisi on ya, sudah kita colokin, dan ini adalah tombol untuk menghidupkan motornya ya. Nah, dan tombol yang untuk menghidupkan magnetnya dia terpisah ya. Nah ini kita pencet, nah dia di sini sudah rekat ya, sudah rekat. Nah ini dia magnetnya sudah hidup, dan kita lepas seperti ini. Nah kita bisa lihat, nah ya ini dia terlepas ya, dan kita hidupkan magnetnya. Nah dia akan mengikuti. Nah seperti itu. Kalau tidak dihidupkan, switch ini tidak akan menyala. Tapi beda kalau ini kita bisa matikan magnetnya, dan ini kita bisa hidupkan. Oke, kalau kalian bertanya, Bang kok suaranya agak sedikit bising? Memang, kalau untuk bor magnet biasanya, ini gue nggak tahu ya, gue belum pernah coba untuk merek-merek yang lain ya, gue cuma hanya beberapa brand aja. Nah, memang suaranya hampir semuanya sama seperti ini, agak sedikit kasar ya. Seperti itu. Nah, jadi kalau menurut gue sih normal-normal aja, karena mengingat gue juga belum pernah coba untuk brand yang lain. Nah, ini dia swivelnya. Jadi swivel itu seperti ini ya. Oke, umpama kita kendorkan dulu ya. Sorry. Kita putar dulu ya untuk seperti ini. Umpama kita pasang dia seperti ini ya. Nah, kita hidupkan magnetnya. Nah, oke. Nah, ini kita kendorin untuk swivelnya dia. Nah ini kita putar. Nah jadi dia bisa untuk posisi yang seperti ini nih ya. Nah, jadi kita tidak mesti sejajar. Yang biasanya pada umumnya bor magnet harus sejajar ya. Nah kali ini ya untuk yang model swivel seperti ini tidak mesti sejajar. Nah seperti ini ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah ini magnetnya sudah hidup. Kita akan coba lakukan pengeboran. Dan jangan lupa kita harus menggunakan Loctite ML11 ya, untuk supaya dia lebih licin gitu. Jadi kita harus gunakan. Nah biasanya kita semprotkan terlebih dahulu seperti ini, dan kita lakukan kembali nanti jika dia memang diperlukan. Kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini dia sudah bolong. Nah inilah fungsi dari swivel yang selanjutnya. Jadi kalau misalnya kita ingin mengebor di lubang yang di sebelahnya, nah kita cukup kendorin ya, dan kita putar lagi ke sini. Nah seperti ini. Inilah fungsi dari swivel. Nah jadi enak ya. Nah jadi kita tidak usah memindahkan lagi
ya, karena nanti di set-set seperti itu kita berat juga yang pasti, dan ini sangat dipermudah. Oke, ini kita semprotkan dulu ya. Oke, kita hidupkan. Ya, sangat mudah sekali. Jadi inilah fungsi dari swivel ya. Jadi kalau misalnya kita tidak menggunakan fitur swivel yang di sini, yang pastinya kita bakal kerepotan banget. Dan di sini makanya sudah disediakan fitur swivel. Kalau menurut gue lebih oke sih ya, lebih enak gitu loh. Nah, tapi tergantung kembali lagi sama kebutuhan kalian. Nah, Bang, 3 juta mahal apa enggak sih? Murah sih kalau menurut gua dengan harga 3 juta yang diberikan, soalnya yang lebih mahal pun ya banyak ya, seperti itu. Oke, overall gua rasa nggak ada lagi ya yang mau gua utarakan ke kalian. Oke, dan satu lagi ya, ini yang tertinggal, ini info buat kalian. Kenapa alat ini berat ya? Karena memang di sini semua full iron cast. Jadi di sini semua full metal ya. Yang plastik itu cuma hanya ininya aja. Semuanya full metal ya, sampai bawah sampai atas ya. Jadi memang karena alat ini, karena memang bahannya semuanya metal, yang pasti memang berat banget sih itu. Dan gua rasa ini dengan daya cengkram yang dia punya ya, ini udah sangat bagus sekali. Tapi ada satu hal lagi. Nah, ini yang gue mau kasih tahu ke kalian. Untuk bagian bawah, ini kan dia tidak menempel semua seutuhnya permukaan ya. Nah, seperti ini, dia tidak utuh seutuhnya menempel. Alangkah baiknya dia harus menempel semua. Alangkah baiknya. Oke, dan di bagian kiri ini ya, di sini sudah ada penunjuk ya. Nanti buat kalian ingin membuat kedalaman berapa dalam ya, di sini sudah ada penunjuknya. Sudah ada gauge-nya dan jarumnya sudah disediakan semua, kalian tinggal gunakan aja. Oke guys, gua rasa mungkin cukup sampai di sini perjumpaan kita. Semoga video ini bermanfaat ya. Nah, di sini gue cuma hanya membantu mereferensikan berbagai macam alat dan dari berbagai macam brand, bagaimana setiap kualitas dari setiap brand-brand yang pastinya ya. Dan yang pasti jangan cari alat yang sempurna, karena tidak ada kesempurnaan ya. Untuk semua alat pasti akan memiliki kekurangan. Gue Gukun pamit undur diri. Bisa kalian subscribe channel ini jika kalian ingin dukung channel ini supaya bisa terus ya mengedukasi buat banyak orang, dan yang pastinya buat diri gue sendiri dan bersama tim, karena di sini juga kita masih banyak terus menggali ilmu terus ya. Teruslah belajar supaya bisa terus bermanfaat, karena ilmu itu pasti akan bermanfaat di kelak kemudian hari ya, Cis ya. Terima kasih banyak. Jangan lupa bisa kalian like video ini jika kalian suka, silahkan di dislike jika kalian tidak suka. Gue Gukun pamit undur diri. Wassalamualaikum.